Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Popi Putri Kismaning Ayu. Nah, kalian apa kabar hari ini? Semoga kalian masih sehat semua ya. Masih semangat kan belajar dari rumahnya? Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang sumber energi. Kalian tahu nggak sumber energi itu apa? Nah, untuk kalian lebih jelas, simak video berikut ya. Dalam materi sumber energi, kita akan membahas yang pertama, pengertian, yang kedua, jenis-jenis sumber energi, yang ketiga, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, dan cara aman memanfaatkan energi listrik. Sebelum kita mengetahui pengertian dari sumber energi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih energi itu. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sekarang pengertian sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi, kalian paham kan maksud sumber energi tersebut? Misalnya, kalian ingin menonton TV. Tentu untuk menyalakan TV harus membutuhkan energi. Nah, sumber energi dari TV tersebut adalah listrik. Semoga anak-anakku paham ya. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, dari sumber daya alam tersebutlah terdapat beberapa jenis sumber energi. Yang pertama adalah sumber energi yang dapat diperbaharui atau biasa disebut juga dengan sumber energi alternatif. Apa sih Bu sumber energi alternatif itu? Sumber energi alternatif biasanya berasal dari alam dan lebih ramah lingkungan, serta sumber energi alternatif memiliki jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu yang lama untuk habis. Contoh sumber energi alternatif yang pertama, matahari, lalu angin, dan air. Selain sumber energi yang dapat diperbaharui atau sumber energi alternatif, bumi juga memiliki sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber energi tersebut jika lama-kelamaan selalu digunakan, maka akan cepat habis. Contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yang pertama adalah batu bara. Kalian pasti tahu kan batu bara karena di Sangatta adalah salah satu tambang batu bara terbesar di Indonesia. Lalu, yang kedua, ini adalah gambar POM yang artinya bensin, solar, ataupun bahan bakar yang ada di sana biasanya terbuat dari minyak bumi. Nah, minyak bumi dan batu bara adalah bahan hasil tambang yang apabila digunakan secara terus-menerus bisa cepat habis karena batu bara dan minyak bumi merupakan fosil dari tanaman maupun hewan yang telah terpendam jutaan tahun. Jadi bila selalu digunakan, maka proses untuk membuat terbentuknya menjadi batu bara atau minyak bumi membutuhkan waktu jutaan tahun lagi. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Apa saja sih contoh dari energi listrik yang menjadi energi gerak? Yaitu pertama, mixer. Kalian pasti sering melihat ibu kalian membuat kue menggunakan mixer kan? Nah, dari energi listrik, yaitu dicolokkan ke listrik, ketika digunakan menjadi energi gerak.
lalu blender, dan kipas angin. Nah, kipas angin ini biasanya ada di kamar atau di ruang tamu ya. Jadi, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Dan yang terakhir adalah mesin cuci. Nah, ketika kalian memasukkan baju ke mesin cuci, kemudian menyalakannya, maka dia akan bergerak memutar untuk membersihkan baju kalian. Jadi, itu adalah bentuk energi listrik berubah menjadi energi gerak. Lalu, perubahan bentuk yang kedua adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya seperti setrika. Jadi, ketika menyetrika baju, panas yang ada di setrika itulah yang dapat menghaluskan baju kita. Yang kedua adalah magicom atau rice cooker. Nah, dari hasil panas tersebut dapat mematangkan nasi yang kita masak di rice cooker. Dan yang terakhir adalah microwave atau oven listrik. Kalian sudah paham kan? Dari perubahan kedua energi tersebut, yaitu energi listrik menjadi energi gerak dan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya seperti lampu neon atau biasa kalau di rumah kita lampu listrik ya. Nah, itu dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya, yaitu untuk menerangi ruangan di dalam rumah kita. Dan contoh yang kedua adalah senter. Jadi baterai itu yaitu dari listrik dari baterai berubah menjadi cahaya yang dikeluarkan oleh senter. Kemudian energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Yang pertama, radio. Kalian pasti pernah dengar kan radio, atau bila tidak ada radio di rumah kalian, ada juga radio di mobil kalian. Nah, dari energi listrik yang dihasilkan itu berubah menjadi energi bunyi yang dikeluarkan. Selain gitar, ada juga namanya toa atau speaker ya. Nah, dari energi listriknya lah bisa memperbesar suara yang menggunakannya. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, air terjun akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Nah, jadi gerakan air tersebutlah yang akan berubah menjadi listrik. Lalu, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai atau aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang dimakan sebagai sumber energi tubuh untuk kita bergerak, misalnya berjalan kaki. Jadi, ketika manusia kekurangan makanan atau minum, maka dia tidak mempunyai energi sehingga dia lemas atau bahkan tidak dapat bergerak. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Ibu mempunyai beberapa tips agar kalian aman ketika menggunakan energi listrik. Tips yang pertama, pastikan tangan kalian dalam keadaan kering ketika menyentuh stop kontak atau saklar. Karena ketika tangan kalian basah dan terkena langsung dengan listrik, maka dapat menyebabkan kalian kesetrum. Tips yang kedua, jika meninggalkan rumah, pastikan kalian mencabut semua kabel dari stop kontak. Kalian pasti sering melihat kan di sekitar kita banyak rumah yang terbakar karena tegangan tinggi listrik di rumahnya. Nah, jadi pastikan ketika kalian keluar rumah, cabut dulu semua kabel yang ada di stop kontak. Tips yang ketiga, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak bertumpuk.
Contohnya seperti gambar yang di bawah ya. Gambar yang pertama itu adalah benar, jadi menggunakannya secukupnya sesuai dengan lubang yang ada. Sedangkan gambar yang kedua adalah contoh yang salah, karena hal tersebut bisa menyebabkan kebakaran di rumah kalian. Nah, sekian dulu ya materi tentang sumber energi. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan macam-macam sumber energi alternatif. Semoga materi yang tadi Ibu jelaskan anak-anakku paham ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.